Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama channel Satya Lencana, yang mana pada video kali ini kami memiliki tema tokoh dan tanda kehormatan. Kita akan membahas dua tokoh yang lagi trending-trendingnya menjadi pemberitaan media karena kedua tokoh tersebut digadang-gadang salah satunya akan menempati jabatan strategis sebagai Panglima TNI. Sebelum ke pembahasan yang seru tersebut, alangkah lebih baik untuk bantu channel ini berkembang dengan cara like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Seperti yang kita ketahui, Panglima TNI saat ini, Marsikal Hadi Cahyanto, akan memasuki masa pensiun pada bulan November 2021. Berdasarkan pasal 53 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI, masa dinas keprajuritan untuk perwira paling tinggi sampai usia 58 tahun. Jika mengacu pada urutan kacang, calon pengganti Marsikal Hadi Cahyanto adalah dari Matra Laut, yaitu TNI Angkatan Laut. Namun saat ini, seperti pemberitaan di sejumlah media, ada dua kandidat kuat yang disebut-sebut akan maju menjadi calon Panglima TNI, yaitu Kasad Jenderal Andika Prakarsa dari TNI AD dan Laksamana Yudo Margono yang saat ini menjadi Kepala Staf TNI Angkatan Laut. Oke, dari kedua calon tersebut, mari kita bahas tanda jasa yang diperoleh masing-masing. Yang pertama, Laksamana TNI Yudo Margono. Laksamana TNI Yudo Margono SEMM lahir 26 November 1965, adalah seorang perwira tinggi TNI AL yang menjabat sebagai Kepala Staf Angkatan Laut ke-27 sejak tanggal 20 Mei 2020. Bapak Yudo Margono merupakan alumnus Akademi Angkatan Laut atau AAL Angkatan ke-33 tahun 1988. Sebelumnya beliau menjabat Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan 1. 18 jenis tanda kehormatan Laksamana TNI Yudo Margono. Yang pertama, Satya Lencana Kebaktian Sosial. Penganugerahan Satya Lencana Kebaktian Sosial diberikan kepada seseorang yang berjasa dalam bidang penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Dalam hal ini, Pak Yudo sebagai anggota Kesatuan TNI Nasional Indonesia. Jadi, Pak Yudo ini berarti aktif dalam kegiatan sosial ya, sehingga mendapatkan Satya Lencana Kebaktian Sosial. Yang kedua, Satya Lencana Wiradharma. Penghargaan ini diberikan kepada prajurit TNI yang telah bertugas dan mendharma baktikan diri untuk pengamanan perbatasan negara Kesatuan Republik Indonesia. Wiradharma adalah Satya Lencananya pengamanan perbatasan ya. Yang ketiga, Satya Lencana Wiranusa. Penghargaan ini diberikan kepada prajurit TNI yang telah bertugas dan mendharma baktikan diri untuk pengamanan pulau terluar NKRI. Jadi Wiranusa ini adalah tugas untuk prajurit pengamanan pulau terluar ya. Yang keempat, Satya Lencana Dharmanusa. Penghargaan ini diberikan kepada prajurit TNI, anggota Polri, dan PNS yang berjasa di dalam melaksanakan tugas operasi pemulihan keamanan di daerah bergejolak dalam wilayah NKRI. Yang kelima, Satya Lencana Dwidyasista. Diberikan kepada prajurit TNI dan WNI bukan prajurit TNI yang berjasa di dalam kemajuan dan pertumbuhan TNI yang karena jabatannya selaku guru atau instruktur pada lembaga pendidikan TNI telah menunjukkan kesetiaannya, prestasi kerja, serta berkelakuan baik dan dinyatakan berjasa di bidang pendidikan, pertumbuhan, dan pembinaan TNI. Oh, jadi Dwidyasista ini adalah untuk instruktur atau guru ya di bidang militer atau TNI. Dan Satya Lencana ke-6, ke-7, dan ke-8 yaitu Satya Lencana kesetiaan 8 tahun, kesetiaan 16 tahun, dan kesetiaan 24 tahun.
Satya Lancana Kesetiaan adalah penghargaan kepada prajurit TNI yang berjasa luar biasa menunjukkan kesetiaannya kepada TNI, bangsa, dan negara dengan ketentuan telah melakukan tugas dinas ketentaraan selama 8 tahun atau 16 tahun, 24 tahun secara terus-menerus dan setia dengan bekerja bersungguh-sungguh tanpa cacat. Oke, karena Bapak Yudo Margono ini baru menerima 3 penghargaan ya. Sebenarnya ada satu kelas lagi, dia Satya Lancana Kesetiaan 32 tahun. Namun belum mendapatkannya ya. Mungkin masa dinasnya masih di kisaran 30 tahun. Dan Satya Lancana ke-9 yang didapat oleh Laksamana TNI Yudo Margono yaitu Satya Lancana Dharma Samudra. Tanda kehormatan ini diberikan kepada prajurit TNI Angkatan Laut yang telah mendarmabaktikan diri kepada TNI Angkatan Laut secara paripurna. Biasanya telah melakukan tugas dinas kurang lebih 30 tahun ya untuk mendapatkan Satya Lancana Dharmanusa, Satya Lancana Dharma Samudra. Yang ke-10 adalah tanda kehormatan Bintang Jalasena Nararia. Bintang yang dianugerahkan kepada mereka yang telah menunjukkan kemampuan, kebijaksanaan, dan jasa luar biasa melebihi panggilan kewajiban untuk kemajuan dan pembangunan TNI Angkatan Laut. Jalasena Nararia adalah Bintang Jalasena kelas ketiga atau kelas paling bontot ya. Tanda kehormatan ke-11 yaitu Bintang Yuda Dharma Nararia. Dianugerahkan kepada mereka yang telah mendarmabaktikan diri melebihi dan melampaui panggilan kewajiban dalam melaksanakan tugas pembinaan dan pengembangan serta menghasilkan karya yang benar-benar dirasakan manfaatnya oleh pemerintah dan NKRI. Yuda Dharma Nararia adalah Bintang Yuda Dharma kelas ketiga atau sama ya, kelas terakhir. Tanda kehormatan ke-12 yaitu Bintang Jalasena Pratama. Sama seperti yang atas ya, cuman Jalasena Pratama adalah Bintang Jalasena kelas kedua. Tanda kehormatan ke-13 yaitu Bintang Yuda Dharma Pratama. Yuda Dharma Pratama adalah Bintang Yuda Dharma kelas kedua. Tanda kehormatan ke-14 yaitu Bintang Bayangkara Utama. Dianugerahkan kepada mereka yang berjasa besar untuk kemajuan dan pengembangan kepolisian. Bayangkara Utama adalah Bintang Bayangkara kelas pertama atau kelas paling tinggi ya. Tanda kehormatan ke-15 yaitu Bintang Swabwana Paksa Utama. Bintang yang dianugerahkan kepada mereka yang telah menunjukkan kemampuan, kebijaksanaan, dan jasa luar biasa melebihi panggilan kewajiban untuk kemajuan dan pembangunan TNI Angkatan Udara. Swabwana Paksa Utama adalah Bintang Swabwana Paksa kelas pertama atau kelas tertinggi. Tanda kehormatan ke-16 yaitu Bintang Kartika Eka Paksi Utama. Dianugerahkan kepada mereka yang telah menunjukkan kemampuan, kebijaksanaan, dan jasa luar biasa melebihi panggilan kewajiban untuk kemajuan pembangunan TNI Angkatan Darat. Kartika Eka Paksi Utama adalah Bintang Kartika Eka Paksi kelas pertama atau kelas tertinggi. Tanda kehormatan ke-17 yaitu Bintang Jalasena Utama. Yaitu Jalasena Utama adalah Bintang Jalasena kelas pertama atau kelas tertinggi. Dan tanda kehormatan ke-18 atau terakhir adalah Bintang Dharma. Bintang Dharma adalah bintang yang dianugerahkan bagi mereka yang menyumbangkan jasa bakti dengan melebihi dan melampaui panggilan kewajiban dalam pelaksanaan tugas militer, sehingga memberikan keuntungan luar biasa untuk kemajuan TNI. Itulah ke-18 tanda kehormatan dari Bapak Yudo Margono. Selanjutnya kita akan melihat tanda kehormatan dari Jenderal TNI Andika Perkasa.
Jenderal TNI Andika Perkasa, SE, MA, MSc, MPhil, PhD, lahir pada tanggal 21 Desember 1964. Adalah seorang perwira tinggi TNI AD yang menjabat sebagai Kepala Staf TNI Angkatan Darat sejak tanggal 22 November 2016. Andika merupakan lulusan Akademi Militer tahun 1987. Sebelumnya dia menjabat sebagai Panglima Komando Strategis Angkatan Darat atau Pangkostrat. Ia juga merupakan menantu dari mantan Kepala Badan Intelijen Negara AM Hendro Priyono. 22 Tanda Kehormatan Jenderal TNI Andika Perkasa. Pertama, Satya Lencana Wirakarya. Penghargaan kepada warga negara Indonesia yang telah memberikan dharma baktinya yang besar kepada nusa dan bangsa hingga dapat dijadikan teladan bagi orang lain. Yang kedua, Satya Lencana Dwidyasista diberikan kepada prajurit TNI dan WNI bukan prajurit TNI yang berjasa di dalam kemajuan dan pertumbuhan TNI yang karena jabatannya selaku guru instruktur pada lembaga pendidikan TNI atau Lemdik telah menunjukkan kesetiaannya, prestasi kerja, serta berkelakuan baik dan dinyatakan berjasa di bidang pendidikan, pertumbuhan, dan pembinaan TNI. Yang ketiga adalah Satya Lencana Seroja. Adalah tanda kehormatan pemerintah atas upaya anggota TNI atau Polri yang dianugerahkan pada periode 1975 sampai 1999 untuk mereka yang berjasa dalam menanggulangi masalah keamanan oleh gerombolan pengacau dari luar batas negara di wilayah Nusa Tenggara Timur. Selain anggota TNI atau Polri, yang mendapat tanda kehormatan tersebut bisa seorang WNI non-militer dan juga warga negara asing bisa juga mendapatkan tanda kehormatan tersebut. Tanda kehormatan yang keempat adalah Satya Lencana Wirasiaga. Penghargaan kepada prajurit TNI yang bertugas dan mendharmabaktikan diri untuk pengamanan presiden dan wakil presiden. Jadi Satya Lencananya pas pampres ya ini. Yang kelima adalah Satya Lencana Wiradharma. Penghargaan ini diberikan kepada prajurit TNI yang telah bertugas dan mendharmabaktikan diri untuk pengamanan perbatasan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang keenam adalah Satya Lencana Dharmanusa. Penghargaan yang diberikan kepada prajurit TNI, anggota Polri, dan PNS yang berjasa di dalam melaksanakan tugas operasi pemulihan keamanan di daerah bergejolak dalam wilayah NKRI. Tanda kehormatan yang ketujuh yang diperoleh oleh Bapak TNI Andika Perkasa yaitu Satya Lencana GOM 7. Satya Lencana ini adalah Satya Lencana Gerakan Operasi Militer ke-7 termasuk ke dalam Satya Lencana Peristiwa yang diberikan kepada anggota angkatan bersenjata dalam memberantas kekacauan yang dilakukan oleh gerombolan bersenjata. Tanda kehormatan diberikan untuk meningkatkan dan memelihara moral angkatan bersenjata Republik Indonesia pada waktu itu. Satya Lencana GOM 7 diberikan kepada angkatan perang yang aktif sekurang-kurangnya 90 hari terus-menerus atau 180 hari secara terputus-putus dalam jangka waktu 2 tahun mengikuti gerakan operasi militer terhadap peristiwa di Aceh, yaitu peristiwa DITII Daud Bere. Tanda kehormatan ke-8 dan ke-9, ke-10 yaitu Satya Lencana Kesetiaan 8 tahun, 16 tahun, dan 24 tahun, yaitu penghargaan kepada prajurit TNI yang berjasa luar biasa menunjukkan kesetiaannya kepada TNI
bangsa dan negara dengan ketentuan telah melakukan tugas dinas ketentaraan selama 8 tahun, 16 tahun, atau 24 tahun secara terus-menerus dan setia dengan bekerja bersungguh-sungguh tanpa cacat. Sebenarnya setia rencana kesetiaan ini ada sampai 32 tahun, cuman Bapak TNI Andika Perkasa belum mendapatkan tanda kehormatan tersebut. Tanda kehormatan ke-11 yaitu Satya Lancana Dharma Bantala, yaitu penghargaan kepada prajurit TNI Angkatan Darat yang telah mendharma baktikan diri kepada TNI Angkatan Darat secara paripurna. Nah, biasanya untuk Satya Lancana ini sudah melakukan masa tugas dinas 30 tahun. Jadi perkiraan TNI Andika Prakarsa sudah 30 tahunan, tapi kurang dari 32 tahun ya. Sedangkan tanda kehormatan ke-12 dan ke-13 adalah tanda kehormatan yang diberikan dari luar negeri. Yang ke-12 adalah Knight of the Order of Military Merit, yaitu penghargaan militer yang didapat Bapak Andika Perkasa dari negara Yordania. Sedangkan ke-13 yaitu Commander of the Legion of Merit adalah penghargaan militer dari Angkatan Bersenjata Amerika Serikat yang diberikan untuk perilaku yang sangat berjasa dalam kinerja layanan dan prestasi yang luar biasa. Penghargaan tersebut diberikan kepada Angkatan Bersenjata Amerika Serikat serta kepada tokoh militer dan politik pemerintah asing. Tanda kehormatan ke-14 yaitu Bintang Kartika Eka Paksi Nararya dianugerahkan kepada mereka yang telah menunjukkan kemampuan, kebijaksanaan, dan jasa luar biasa melebihi panggilan kewajiban untuk kemajuan dan pembangunan TNI Angkatan Darat. Kartika Eka Paksi Nararya adalah Bintang Kartika Eka Paksi kelas ketiga atau terakhir ya. Tanda kehormatan ke-15 yaitu Bintang Yuda Dharma Nararya dianugerahkan kepada mereka yang telah mendharma baktikan diri melebihi dan melampaui panggilan kewajiban dalam pelaksanaan tugas pembinaan dan pengembangan serta menghasilkan karya yang benar-benar dirasakan manfaatnya oleh pemerintah dan NKRI. Yuda Dharma Nararya adalah Bintang Yuda Dharma kelas ketiga atau kelas terakhir. Ke-16 adalah Bintang Kartika Eka Paksi Pratama. Kartika Eka Paksi Pratama adalah Bintang Kartika Eka Paksi kelas kedua. Tanda kehormatan ke-17 adalah Bintang Yuda Dharma Pratama. Yuda Dharma Pratama adalah Bintang Yuda Dharma kelas kedua. Tanda kehormatan ke-18 adalah Bintang Bayangkara Utama. Dianugerahkan kepada mereka yang berjasa besar untuk kemajuan dan pengembangan kepolisian. Bayangkara Utama adalah Bintang Bayangkara kelas pertama atau kelas tertinggi ya. Tanda kehormatan ke-19 adalah Bintang Swabwana Paksa Utama. Bintang yang dianugerahkan kepada mereka yang telah menunjukkan kemampuan, kebijaksanaan, dan jasa luar biasa melebihi panggilan kewajiban untuk kemajuan dan pembangunan TNI Angkatan Udara. Swabwana Paksa Utama adalah Bintang Swabwana Paksa kelas pertama atau kelas tertinggi. Tanda kehormatan ke-20 adalah Bintang Jalasena Utama. Bintang yang dianugerahkan kepada mereka yang telah menunjukkan kemampuan, kebijaksanaan, dan jasa luar biasa melebihi panggilan kewajiban untuk kemajuan dan pembangunan TNI Angkatan Laut. Jalasena Utama adalah Bintang Jalasena kelas pertama atau kelas tertinggi. Tanda kehormatan ke-21 yang diperoleh oleh Bapak Andika Prakarsa adalah Bintang Kartika Eka Paksi Utama. Kartika Eka Paksi Utama adalah Bintang Kartika Eka Paksi kelas ke-1 atau paling tinggi. Dan tanda kehormatan ke-22 atau terakhir adalah Bintang Dharma.
Bintang yang dianugerahkan bagi mereka yang menyumbangkan jasa bakti dengan melebihi dan melampaui panggilan kewajiban dalam pelaksanaan tugas militer sehingga memberikan keuntungan luar biasa untuk kemajuan TNI. Dan itulah deretan tanda kehormatan yang didapatkan oleh masing-masing calon kandidat Panglima TNI. Menurut Anda siapakah yang paling cocok untuk menempati jabatan tersebut? Berikan opininya melalui kolom komentar di bawah ini. Terlepas dari Anda setuju dengan Laksamana TNI Yudo Margono maupun Jenderal TNI Andika Prakarsa, keduanya merupakan orang-orang yang hebat dan berprestasi luar biasa sehingga banyak mendapatkan tanda jasa atau tanda kehormatan baik dari dalam maupun luar negeri. Jadi, kita tunggu saja keputusan Presiden apakah memilih dari Matra Laut yakni TNI Angkatan Laut atau dari Matra Darat TNI Angkatan Darat. Kita tunggu saja beberapa bulan ke depan. Itulah sedikit informasi yang bisa kami bagikan. Jika Anda membutuhkan atribut maupun satya lencana TNI, Polri, PNS, atau Pramuka, Anda bisa menghubungi kami di line WhatsApp di 083829839000. Kami pamit untuk undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari gudangatribut.com dan satyalencana.com.